Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang terdiri 2 anggota yang bekerja sama dalam memenuhi tugas UAS dengan judul materi database posyandu. Baiklah, sebelum masuk ke pembahasan yang lebih lanjut, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, saya Ujang Ilham dan teman saya Jenal Ahmad. Baiklah, dari kami kelompok 7 akan mempresentasikan materi dengan judul database posyandu. Yang pertama ada IRD, normalisasi dan multi akses. Baik, di sini saya akan membahas IRD terlebih dahulu, yaitu pada entitas ini yaitu ada data pendaftaran, ada beberapa atribut, yaitu ID pendaftaran sebagai disebut juga sebagai primary key, lalu tanggal pendaftaran, dan ada atribut nama ibu, nama ayah, dan nama anak, dan selanjutnya alamat sebagai pendampingnya. Lalu pada entitas kedua yaitu data anak. Di sini juga ada atribut ID anak sebagai primary key, lalu tanggal pendaftaran dan juga ID pendaftaran sebagai foreign key. Ada nama anak, nama tempat lahir, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, berat lahir, panjang lahir. Lalu pada entitas data kunjungan yaitu ada beberapa atribut seperti ID kunjungan sebagai primary key, lalu tanggal kunjungan, ID anak sebagai foreign key, lalu ada nama anak, dan pada entitas data pelayanan ada beberapa atribut juga yaitu ID pelayanan sebagai primary key, lalu tanggal pelayanan, ID kunjungan sebagai foreign key, lalu ada nama anak, usia, berat penimbangan, dan tinggi penimbangan. Lalu hubungannya pendaftar. Proses pendaftaran anak dilakukan di entitas data pendaftaran. Setiap pendaftaran berhubungan ke satu dengan data anak yang berkunjung. Lalu anak yang telah terdaftar dapat melakukan banyak kunjungan yang dicatat di entitas data kunjungan. Setiap anak bisa memiliki banyak kunjungan dan memberikan setiap kunjungan yang menghasilkan beberapa pelayanan yang dicatat di entitas data pelayanan. Setiap kunjungan bisa memiliki banyak layanan yang diberikan pada hasil layanan. Setiap pelayanan yang diberikan menghasilkan satu hasil pelayanan yang dicatat di entitas hasil pelayanan. Basis data merupakan kumpulan data yang diletakkan di dalam sistem secara tertata agar mampu ditelah menggunakan sebuah sistem program guna mendapatkan data. Normalisasi dimaksudkan untuk menghilangkan atau mengurangi data yang diduplikasi agar dapat menghasilkan bentuk yang baik dan hemat tempat. Rancangan basis data yang diusulkan pada pos pelayanan terpadu ASOKA 2 Bekasi menggunakan normalisasi adalah sebagai berikut. Di dalamnya ada beberapa tabel, yaitu ada data pendaftaran, data anak, data kunjungan, dan data pelayanan. Di sini ada 4 tabel, yaitu data pendaftaran, data anak, data kunjungan, data pelayanan. Lalu pada data pendaftaran ada beberapa data seperti ID pendaftaran, data pendaftaran, nama ibu, nama ayah, nama anak, dan juga alamat. Lalu pada data anak yaitu terdapat dari ID anak, tanggal pendaftaran, ID pendaftaran, nama anak, tempat lahir, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, berat lahir, panjang lahir. Lalu pada data kunjungan yaitu ada ID kunjungan, tanggal kunjungan, ID anak, nama anak. Lalu pada data pelayanan terdapat ada ID pelayanan, tanggal pelayanan, ID kunjungan, nama anak, usia, berat penimbangan, dan tinggi penimbangan. Lalu yang terakhir ada vitamin. Lalu kita mengelola data yang ada di tabel ini menjadi hubungan relationship. Misalnya, terdapat tabel data anak, ada di atribut yang bernama data anak berhubungan dengan atribut data anak yang ada di tabel data kunjungan.
Lalu tabel data anak yang ada di atribut ID pendaftaran berhubungan dengan atribut ID pendaftaran yang ada di tabel data pendaftaran. Lalu di tabel data pelayanan ada atribut ID kunjungan berhubungan dengan atribut kunjungan yang ada di tabel data kunjungan. Lalu yang terakhir ada tabel data pelayanan, ada atribut yang bernama anak berhubungan dengan atribut nama anak yang ada pada tabel data. Demikianlah video penjelasan dari kami. Semoga bermanfaat. Selebihnya mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum.